Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor. Ada dua metode, yaitu metode geometrik dan metode aljabar atau analitik. Kalau yang geometrik itu berarti yang gambar, kalau yang aljabar atau analitik itu berarti nanti yang rumus atau menghitung nanti. Bahas yang geometrik terlebih dahulu. Diketahui vektor U dan vektor V seperti gambar tersebut. Ada dua metode untuk mencari vektor U ditambah vektor V, yaitu metode segitiga atau ujung pangkal dan metode jajaran genjang atau satu pangkal. Kita bahas yang metode segitiga dulu. Langkah yang pertama, kalian gambarkan vektor U. Lalu kalian lanjutkan, jadi dari titik ujung vektor U, kalian gambar vektor V. Nah, seperti itu. Jadi, ujung vektor U dan pangkal vektor V itu berhimpit. Makanya namanya itu ujung pangkal. Nah, langkah yang terakhir, kalian hubungkan titik pangkal vektor U ke titik ujung vektor V. Nah, itulah yang disebut vektor U ditambah vektor V. Jelas ya, Nak? Sekarang metode jajaran genjang. Langkah yang pertama, kalian gambarkan vektor U. Lalu dari titik pangkal vektor U, kalian gambar vektor V. Nah, jadi pangkalnya itu berhimpit, makanya di sini namanya satu pangkal. Lalu karena namanya metode jajaran genjang, kalian buat garis bantu agar membentuk jajaran genjang. Dari titik ujung vektor U, kalian buat garis bantu yang sejajar dengan vektor V. Nah, seperti itu. Lalu dari ujung vektor V, kalian buat garis bantu yang sejajar dengan vektor U. Nah, seperti itu. Langkah yang terakhir, kalian hubungkan pangkal vektor tersebut dengan titik potong garis bantu tersebut. Nah, itulah hasil dari vektor U ditambah vektor V. Mudah ya, Nak? Sekarang yang cara aljabar atau analitik. Di R2 dulu, yaitu di dimensi 2. Diketahui jika U unsurnya A dan B dan V unsurnya C dan D, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan, tadi ini unsur dari vektor U ditulis ditambah unsur dari vektor V. Hasilnya itu yang atas tambah atas, yang bawah tambah bawah, jadi A ditambah C, B ditambah D. Lalu yang di R3 analoginya sama. Jika U sama dengan A, B, C, dan vektor V sama dengan D, E, F, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan, ini tadi unsur dari vektor U ditambah unsur dari vektor V. Hasilnya, yang atas tambah atas berarti A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F. Jelas ya, Nak? Sekarang yang pengurangan vektor. Ada dua metode juga, yaitu geometrik dan aljabar atau analitik. Yang geometrik dulu. Diketahui vektor U dan vektor V. Lalu kalian mau mencari vektor U dikurangi vektor V. Berarti kan vektor V-nya itu negatif. Makanya kalian gambar dulu vektor negatif V. Seperti ini. Jadi yang tadinya arahnya ke atas serong seperti ini, menjadi serong ke bawah. Ada dua metode juga sama, yaitu metode segitiga atau ujung pangkal dan metode jajaran genjang atau satu pangkal. Yang metode segitiga dulu, kalian langkah yang pertama menggambar vektor U. Nah, dilanjutkan menggambar vektor negatif V. Jadi dari ujung vektor U, kalian gambar negatif vektor V.
Nah, seperti ini. Langkah yang terakhir, kalian hubungkan pangkal vektor U dengan ujung negatif vektor V. Nah, itulah hasil dari vektor U dikurangi vektor V. Sekarang yang metode jajaran genjang. Langkah yang pertama, kalian gambarkan vektor U. Lalu dari pangkal vektor U, kalian gambarkan negatif vektor V. Langkah yang selanjutnya, kalian buat garis bantu yang sejajar agar membentuk jajaran genjang. Nah, seperti ini. Lalu, langkah yang terakhir, kalian hubungkan titik potong pangkal dengan titik potong garis bantu. Nah, seperti itu. Itulah hasil dari vektor U dikurangi vektor V. Sekarang yang metode aljabar atau analitik. Analoginya sama seperti penjumlahan. Ketika tadi yang penjumlahan itu di plus, berarti kalau yang pengurangan berarti nanti di min. Nah, di sini kita percepat saja ya. Vektor U dikurangi vektor V, berarti di sini tandanya jadi min, nanti di sini juga tandanya jadi min pengurangan. Yang R3 juga sama, di sini jadi pengurangan, di sini jadi pengurangan semua. Next, yang perkalian bilangan dengan vektor. Ada dua metode juga, yaitu geometrik dan aljabar atau analitik. Yang geometrik dulu, misalkan diketahui M suatu bilangan dan vektor U. Ketentuannya, yang pertama kita bahas dulu. M dikali vektor U dan vektor U searah jika M-nya itu positif. Jadi, bilangannya itu positif. Misalkan kita mau membuat 2 kali vektor U. Maka langkah yang pertama kalian gambarkan vektor U 1 kali dulu. Karena 2 kali berarti kalian gambar lagi vektor U dilanjutkan. Nah, hasil dari 2 kali vektor U berarti dari awal sampai akhir seperti ini. Lalu kalau misalkan Bu Ita mau menggambar setengah vektor U. Kalian gambar vektor U dulu. Karena setengah berarti diperpendek menjadi setengah vektor U seperti ini. Jelas ya, Nak? Jadi arahnya itu sama terus, dilanjutkan. Sekarang yang kedua, M kali vektor U dan vektor U berlawanan arah jika M-nya itu negatif. Misalkan Bu Ita mau menggambar negatif 3 vektor U. Berarti kalian gambar vektor U-nya itu berlawanan arah, yang tadinya ke kanan sekarang ke kiri. Gambar vektor yang negatif U dulu. Nah, ini 1 kali, kita mau menggambar 3 kali, berarti lagi negatif vektor U, negatif vektor U. Jadi hasil dari negatif 3 vektor U seperti ini. Jelas ya, Nak? Sekarang yang ketiga, M kali vektor U merupakan vektor 0 jika M-nya itu 0. Sekarang yang metode aljabar atau analitik. Di dimensi 2, jika vektor U sama dengan AB, maka M kali vektor U sama dengan M kali, di sini unsur vektor U, AB, maka hasilnya tinggal dikalikan dengan M semua unsurnya. Di sini M kali A dan M kali B. Dengan analogi yang sama, berlaku juga untuk R3. Jika vektor U sama dengan unsurnya A, B, C, maka M kali vektor U sama dengan M kali A, B, C. Hasilnya seperti ini, M kali A, M kali B, M kali C. Nah, sifat-sifat dari perkalian bilangan dengan vektor, M plus minus N kali vektor U hasilnya M dikali vektor U plus minus N dikali vektor U. Sekarang yang sifat yang kedua, M kali N lalu dikalikan dengan vektor U sama dengan M kali N vektor U. Yang ketiga, M vektor U plus minus vektor V sama dengan, jadi dikalikan M kali vektor U plus minus M kali vektor V.
Yang keempat, 1 kali vektor U sama dengan vektor U. Contoh yang pertama, diketahui jika vektor AB sama dengan vektor U dan vektor AF sama dengan vektor V, yang ditanyakan vektor BD. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui vektor AB itu sama dengan vektor U yang ini. Nah, sekarang vektor AF sama dengan vektor V. Nah, ini. Lalu yang ditanyakan vektor BD. Nah, langkah yang pertama kita cari jalannya tuh dari titik B mau ke titik D, kita membutuhkan vektor yang mana? Yaitu kita yang mudah saja ya nak, yang metode segitiga, jadi dilanjutkan. Berarti dari B ke D, kita itu dari B ke C, lalu dilanjutkan dari C ke D. Jadi kita butuh vektor BC dan butuh vektor CD. Cari tuh yang sejajar dengan garis BC. Oh, ternyata ini AO, OD, dan FE. Tapi mereka juga sama-sama belum diketahui. Yang diketahui AB dan AF. Ya sudah, kita gunakan informasi itu untuk mencari BC. Nah, sekarang kita perhatikan ke yang diketahui ini. Kita mau mencari BC. Nah, yang dekat dengan informasi ini kan AO. Berarti gimana caranya? Diperhatikan yang diketahui ini. Di sini ada ujung yang berempit. Oh, berarti kita pakai metode jajaran genjang. Bagaimana caranya? Dari titik A ini berarti kita nanti cari hasil penjumlahannya. Langkah yang pertama, untuk metode jajaran genjang, kita buat garis bantu agar membentuk jajaran genjang. Jadi, dari titik ujung B, kita buat garis yang sejajar dengan AF. Nah, seperti ini. Lalu dari titik ujung F, kita buat garis bantu yang sejajar dengan AB. Nah, seperti itu. Lalu, langkah yang terakhir kita hubungkan titik potong pangkal ini dengan titik potong garis bantu ini. Nah, itulah hasil dari vektor U ditambah vektor V. Jadi, BC juga vektor U ditambah vektor V. Sekarang yang CD. CD itu sama seperti vektor AF. Berarti CD itu vektor V. Sekarang kita cari yang BD. Kalau seperti ini berarti menggunakan metode segitiga. Berarti vektor BD itu artinya BC ditambah CD, vektor BC ditambah vektor CD. Vektor BC-nya yaitu vektor U ditambah vektor V. Vektor CD-nya yaitu vektor V. Nah, lalu disederhanakan lagi. Ini kan ada vektor V ditambah vektor V. Jadi, 2 vektor V. Jelas ya, nak? Sekarang yang contoh kedua. Yang aljabar nih soalnya. Diketahui koordinat titik A negatif 2,1,5 dan B negatif 6,4, negatif 1. Jika vektor A dan vektor B berturut-turut vektor posisi titik A dan B, hasil dari 3 vektor A dikurangi 2 vektor B sama dengan, nah di sini ada istilah vektor posisi. Dibuka lagi catatan kalian di pertemuan sebelumnya. Apa sih vektor posisi? Vektor posisi itu yang pangkalnya di 0,0. Nah, karena kita sedang membahas di dimensi 3, maka titik pangkalnya di 0,0,0. Nah, kita cari dulu tuh vektor A. Nah, vektor A itu vektor posisi dari titik A. Karena vektor posisi pangkalnya di O, di 0,0,0, maka kan nulisnya O-nya itu yang pertama dulu, lalu baru A besar. Nah, kalau seperti ini, bagaimana sih caranya mencari vektor jika diketahui titik koordinat titik kartesius? Dibuka lagi catatan sebelumnya, di situ ada. Nah, jadi caranya yang koordinat titik ujung dikurangi dengan koordinat titik yang pangkal. Jadi A-nya dulu berapa di sini? Negatif 2, 1, 5 dikurangi O itu 0, 0, 0 sama dengan
tinggal atas kurangi atas, min 2 kurangi 0 berarti min 2, 1 kurangi 0, 1, 5 kurangi 0, 5. Sekarang cari yang vektor B. Berarti di sini vektor OB. Koordinat titik B dulu dikurangi dengan koordinat titik O. Sama dengan negatif 6, 4, negatif 1. Sekarang cari 3 dikali vektor A dikurangi 2 dikali vektor B. Nah, seperti ini. Ini soalnya, lalu kalian tuliskan sesuai ini 3. Lalu vektor A tadi apa? Negatif 2, 1, 5. Negatif 2, 1, 5 dikurangi 2, vektor B-nya ini. Sekarang kita hitung yang perkaliannya dulu. 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6. 3 kali 1 hasilnya 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Dikurangi. 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif 12. 2 dikali 8 hasilnya 8. 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Lalu kita kurangkan negatif 6 dikurangi negatif 12. Ini min sama min berarti nanti jadi plus. Berarti negatif 6 ditambah 12 hasilnya 6. 3 dikurangi 8 hasilnya negatif 5. 15 dikurangi negatif 2. Ini min berarti jadi plus 15. Ditambah 2. Ini berarti jadi 17 ya nak. Ini bisa salah. Ini jadi 17. Jelas ya nak? Sekian materi hari ini untuk latihan soalnya dan diskusi dilanjutkan di grup pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.